Kebayang nggak sih apa sebetulnya logika di balik larangan menggambar Nabi Muhammad? Oke, di sini kita bakal bedah sebuah analisis yang menarik banget yang nunjukin ada paradoks tersembunyi di balik aturan ini. Nah, inti analisisnya itu sebenarnya mempertanyakan satu hal yang fundamental banget. Aturan yang niatnya buat menghormati Nabi, jangan-jangan malah tanpa sadar menyamakan beliau dengan Tuhan? Mari, kita lihat lebih dalam. Tapi sebelum kita bedah kritik logikanya, penting banget nih buat kita paham dulu, sebenarnya apa sih alasan awal di balik larangan ini? Ternyata alasan utamanya itu buat pencegahan. Jadi ada kekhawatiran yang dalam sosiologi itu disebut lereng licin atau slippery slope. Maksudnya rasa hormat yang berlebihan ke seorang tokoh itu bisa pelan-pelan geser jadi penyembahan. Jadi bisa dibilang larangan ini tuh kayak pagar pengaman gitu. Tujuannya simpel banget, mastiin fokus umat itu tetap ke pesannya, ke ajarannya, bukan ke sosok fisik si pembawa pesan itu sendiri. Oke, kita udah paham nih tujuan baiknya. Nah, justru disinilah letak paradoksnya. Sekarang, yuk kita bedah kritik logika yang diajukan sama sumber ini. Kunci dari argumennya itu ada di perbedaan mendasar yang ditegaskan langsung di dalam Al-Quran. Coba deh perhatiin tabel ini. Di satu sisi ada Tuhan, Allah, dan di sisi lain ada Nabi sebagai Rasul, sebagai manusia. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Aturan larangan penggambaran yang logikanya cuma berlaku buat Tuhan yang emang nggak bisa direpresentasikan, kok malah diterapkan ke seorang manusia? Ini kan jadi rancu logikanya. Fenomena inilah yang sama sumber analisis ini disebut sebagai sakralisasi terselubung. Gampangnya, ini tuh proses pendewaan yang terjadi tanpa kita sadari. Logika sakralisasi terselubung ini ternyata nggak berhenti di gambar doang loh. Ini juga nyambung ke dunia film. Contohnya, argumen yang menolak aktor buat meranin sosok Nabi. Tapi, tunggu dulu. Menurut analisis ini, justru gagasan bahwa Nabi itu terlalu suci buat diperankan, nah itulah inti masalahnya. Karena ini kan secara nggak langsung nganggap kalau substansi fisik Nabi itu beda dari manusia lain. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat deh, di kolom kiri, pandangan yang tanpa sadar jadi fanatik ini nganggap Nabi terlalu suci buat digambar. Padahal itu kan sifat Tuhan. Nah, sekarang bandingin sama yang kanan. Pandangan objektif dari Al-Quran justru nekenin kalau beliau itu ya manusia seutuhnya. Dua logika yang benar-benar tabrakan. Dan ternyata ya, fenomena ini tuh bukan sesuatu yang unik. Analisis ini ngelihatnya sebagai bagian dari pola yang lebih besar tentang gimana cara manusia memperlakukan tokoh-tokoh suci dalam agama. Ironisnya, sumber ini nunjukin ada dua jalan yang beda banget, tapi ujung-ujungnya bisa sama. Di satu sisi, ada hipervisualisasi, kayak dalam tradisi Kristen. Di sisi lain, ada hiperabstraksi dalam Islam konvensional. Keduanya